Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Jerman Bundesliga musim 2024-2025. Ini bukan Liga Bola Jerman Bundesliga kawan, tapi ini Liga Catur Jerman Bundesliga musim 2024-2025 yang dimulai bulan September 2024 nanti akan berakhir bulan April 2025. Sudah memasuki babak ke-6 kawan. Setelah kemarin kita ulas ya permainan Magnus Carlsen yang memperkuat SC Pauli kawan di babak kelima mendapatkan kemenangan atas Max Wonderdam. Kali ini di babak ke-6 Magnus Carlsen berjumpa dengan pecatur kuat Cina kawan, yaitu Wei Yi. Wei Yi memperkuat tim Düsseldorfer SK dan timnya Wei Yi ini memetik kemenangan dengan skor 4,5, 3,5 atas timnya Magnus Carlsen ST Pauli kawan. Partai antara Magnus Carlsen versus Wei Yi sendiri berakhir remis atau imbang. Oke, untuk game-game yang lain seperti biasa kalian ceklah sendiri di chess.com ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana Bang kalau melihat komposisi timnya. Kan memang di sini di chess.com tidak dijelaskan komposisi tim. Kalian bisa kunjungi web resminya kawan. Nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan linknya. Oke kawan, untuk game pertama yang akan kita ulas dari babak ke-6 Jerman Bundesliga ini tentu permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu. Game yang lain belum saya cek kawan, apakah ada yang menarik. Kalau tidak ada yang menarik ya nanti sore akan saya isi dengan video shot saja. Oke, game pertama dari Magnus Carlsen untuk pagi ini, untuk mengawali minggu ini. Semoga awal minggu ini, hari Senin ini, kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas. Dan harapannya juga bagi kawan-kawan yang atau pejuang rupiah, semoga rezekinya lancar, mendapatkan rezeki yang banyak untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke kawan, permainan Magnus Carlsen di babak ke-6 di Jerman Bundesliga menghadapi Wei Yi, pecatur kuat Cina. Dengan elunya saat ini 2751 kawan. Sedikit di atas Ding Liren sekarang, elu dari Wei Yi. Magnus mengawali dengan pion E4, Wei Yi membalas dengan permainan sisila defense pion C5, ada kuda F3, pion D6, pion D4, sisila terbuka, dan Wei Yi kuda F6, kuda C3, Wei Yi memilih permainan sisila Najdorf, pion A6. Magnus langsung meladeni dengan jalur sampingan kawan dengan pion A4. Pion A4 ini merupakan langkah populer ke-9 untuk menghadapi Najdorf. Langsung memilih jalur sampingan. Langkah populer kan keluarkan gajah-gajah untuk menghadapi sisila Najdorf, terutama gajah gelap ke peta G5, opsi pertama kedua ke peta E3, atau gajah terang, opsi ketiganya ke peta E2 atau ke peta C4 kawan. Untuk menghadapi sisila Najdorf. Tapi Magnus langsung memilih dengan pion A4 jalur sampingan, opsi ke-9 yang paling banyak untuk menghadapi sisila Najdorf kawan. Ya, sementara terlihat pion A4 ini untuk antisipasi pergerakan pion B5 hitam yang sering dilakukan oleh pemain Sisilia. Wei Yi tentu saja langsung serang petak pusat dengan pion E5 kawan. Kuda F3 pilihan Magnus Carlsen, ada juga yang memilih kuda ke petak B3 kawan. Nah, biasanya gajah terang akan dikeluarkan terlebih dahulu ke peta E6, kemudian gajah E2, ada gajah E7. Nah, kedua pemain rokade Disney. Kemudian ada yang memainkan pion F4 paling banyak, tapi engine menyukai dengan gajah F3 yang kuat kawan. Kalau langsung dengan pion F4, coba lihat kedua pemain akan bermain dengan pion terpisah, hitam di lajur D, putih di lajur E. Sedikit lebih solid dengan gajah ke peta F3 terlebih dahulu. Mungkin di sini ada gajah C4, memang ya ditinggal oleh gajah terang akan menyerang bentengnya, atau paling banyak juga memilih dengan angka kuda D7 atau menteri ke C7 kawan, atau juga dengan pion H6 kontrol peta G5. Magnus memilih kudanya kembali ke peta F3 di sini. Kemudian gajah E7 untuk persiapan rokade, dan Magnus langsung keluarkan gajah gelapnya ke peta G5, diikuti kuda nanti ke peta D5 kawan. Gajah E6 lanjut Wei Yi, dan Magnus langsung menukarkan gajah gelapnya sikat kuda F6, ambil balik oleh gajah, dan Magnus langsung melangkah kudanya ke pusat. Ya, kalau terjadi jual beli di sini diambil balik oleh menteri ya. Kemudian mungkin hitam akan amankan raja rokade, atau juga menteri naik ke peta C7 terlebih dahulu, atau kuda C6 terlebih dahulu untuk blokade ancaman terhadap pion kawan. Mungkin ada tantangan ditolak dengan kuda C6 dan pion C3 bisa dilanjutkan oleh putih.
Di sini menahan diri, kembangkan kuda D7-nya, dan Magnus keluarkan gajah C4, ada benteng C8, menteri naik ke petak D3, koneksikan dengan gajah kawan, pertahankan posisi gajah, dan ada kuda B6, tantang WY. Magnus memilih caplok gajah F6 terlebih dahulu untuk tempo skak kawan. Sebelum melanjutkan mungkin pertukaran, juga bisa kalian dengan cara seperti ini, ya. Kuda pukul kuda B6, kalau gajah pukul gajah ya masih bisa diambil balik oleh kuda. Tentu menteri hitam akan ambil kuda B6 terlebih dahulu, ambil gajah E6, terlihat kalian bisa merusak struktur pion hitam kawan. Nah, rokade bisa dilanjut dengan angka pion C4 di sini. Ya, kalau ada menteri ambil benteng, kalian bisa menjebak menteri nanti ke depan ya. Oke. Kuda caplok gajah F6 pilihan Magnus, ambil balik dengan menteri kawan. Posisi gajah dalam posisi tertekan ya, tidak bisa ambil pion yang di sini. Magnus menukarkan gajah terang, ambil gajah terang hitam E6, ambil balik dengan menteri. Kemudian rokade. Rokade pendek juga, benteng FD1. Benteng F yang digeser untuk menekan pion di sini, benteng A tetap menjaga pionnya sebelum ada dukungan pion B3 nanti. Benteng C6 pertahankan posisi pion, mungkin juga segera doubling kawan untuk menekan pion di lajur C. Pion B3 terlebih dahulu, perkuat posisi pion, kontrol juga petak C4 untuk dukungan pion C4 kawan. Kuda D7 persiapan dibawa untuk ke petak C5, sangat jelas kawan. Ataupun juga ada opsi nanti manuver-manuver menempati petak F4 kawan, kita lihat. Pion C4, lanjut Magnus Carlsen kawan. Kuda C5, serang menteri, serang pion. 3 garpuan pada buah putih. Menteri ke E3, jaga semua pionnya sementara. Dan opsi juga nanti keluar ke sisi raja. Dan WY keluar menyerang dengan pion F5-nya. Kalau tidak diterima, ya pion ini jatuh. Ataupun juga didorong, tentu diterima oleh Magnus. Pion pukul pion F5. Ambil balik dengan menteri di sini, kemudian benteng angkat naik ke petak A2. Magnus juga punya opsi sebetulnya dengan dorong pion B4 untuk usir kuda ini. Kuda mungkin mundur ke petak E6, mungkin nanti lompat ke petak F4. Nah, kalian dorong lagi, jual beli di sini, ambil balik. Nah, mungkin benteng masuk ke baris kedua kawan. Kalian coba ancam benteng pin kuda di sini. Ya, mungkin raja geser terlebih dahulu ya, paling aman. Magnus punya opsi seperti itu. Tapi Magnus memilih angkat benteng untuk segera doubling juga kawan. Tapi memberikan kesempatan WY untuk menusuk pion B3. Benteng B6, benteng B2, dan kuda caplok pion A4. Serang benteng juga ya, kalau pion pukul pion, benteng jatuh ya, hitam bisa menang. Magnus geser bentengnya kembali menekan pion D6, benteng D2. Kuda kembali ke C5, kembali menekan pion yang di sini. Nah, benteng ambil pion D6 kawan. Melucuti dukungan bagi kuda. Jika kuda caplok pion B3, benteng hitam jatuh ya. Memilih dengan angka benteng pukul benteng, ambil balik, kemudian menteri B1 skak, blokade dengan kuda E1, pion E4, dorong oleh WY, menghindari serangan menteri kawan. Jika menteri putih ambil kuda hitam, maka hitam ambil kuda putih dan skak mat, wassalam. Memilih dengan angka raja F1, Magnus Carlsen, pertahankan atau ya perkuat posisi kudanya. Kemudian kuda caplok pion B3, WY unggul 1 pion sementara. Benteng B6, pressure kuda di sini, ada kuda ke D2 skak. Menteri ambil kuda, hitam akan caplok benteng B6. Kalau raja sekarang bergerak ke petak E2 untuk ya coba rebut kuda ini dengan raja, maka menteri hitam akan ke petak A2. Dan coba lihat, bahaya sekali karena persiapan juga discover check open skak. Hitam akan menang cepat. Magnus geser raja ke petak G1. Kemudian menteri ke A2, pick up kudanya kawan, dan mencoba menyerang pion yang di sini, juga menghindari ancaman benteng tadi. Benteng ambil pion B7, kuda caplok pion C4, ancam menteri ke D4 di sini, kemudian kuda ke E5. Apa maksudnya kawan? Maksudnya ya di sini nanti kalau menteri ambil kuda ini, wassalam putih. Berikan ruang pergerakan dengan pion H3 Magnus, kontrol juga petak G4 dari manuver kuda ini kawan.
ada menteri ke-6, backup kuda, backup juga pion nanti ke depan. Di sini ada caplok pion E4 lanjut Magnus Carlsen, menteri ke C6, menantang pertukaran kawan. Di sini serang benteng sekaligus. Magnus mempertahankan menterinya dan bentengnya. Menteri B4, ada pion H6, lanjut WY, berikan ruang pergerakan nafas bagi raja jika ada kejutan di baris belakang. Menteri B2 kawan, menekan kuda. Di sini ada menteri ke E4, lindungi kuda, menyerang kuda peta E1, kuda D3, dan mereka sepakat remis di langkah ke-36 kawan. Kuda D3, menekan kuda E5. Kalau kuda pukul kuda, ya wassalam satu langkah ya. Nah, kalau dilanjutkan, ya mungkin menteri ambil kuda D3, putih juga mendapatkan kuda E5, dan komposisi seperti ini, jumlah pion yang setara kawan, akan berakhir miss di level seperti mereka. Kalau level seperti kita, ya kemungkinan menang kalah masih ada. Kalau di level seperti mereka kawan, walaupun terlihat ya, WY dalam kontrol waktu yang mepet juga, 3 menit kawan, Magnus masih punya 13 menit. Kita berada di langkah ke-36 kawan, 4 langkah lagi ada tambahan kontrol waktu. Mudah bagi WY dengan diagram seperti ini untuk mempertahankan posisi. Anggap contoh di sini kalian menteri ini mundur kawan untuk tetap menjaga peta G7, ada benteng A7 mungkin serang pion. Nah, di sini raja naik ke peta A7, kalaupun ada menteri ini bergerak ke peta E2 mungkin ya untuk pertahankan baris kedua juga menyerang pion ini, ada benteng F6. Tetap kawan, hitam ataupun putih masih akan tetap mempertahankan posisinya. Tidak ada progres yang berarti jika tetap dilanjutkan. Sebaiknya remis untuk mempersingkat waktu saja. Oke, itulah kawan game kedua dari Magnus Carlsen di Jerman Bundesliga, turun pada babak ke-5 dan ke-6. Memperkuat tim SC Pauli. 1 kemenangan dan 1 remis. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan juga bisa jadi bahan referensi kalau kalian ingin bermain jalur dengan pion H4 untuk menghadapi si Schleierndorf. Tidak memilih jalur utama, keluarkan gajah-gajah, langsung memainkan pion A4, bisa jadi bahan referensi kalian untuk langsung mengajak lawan ke dalam jalur teritori pertempuran yang baru atau jarang diambil oleh pemain. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.